Bismillahirrahmanirrahim. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wadaka muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wadaka muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wadaka muswaddun. Iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Isyadda yabyaddu ibyidadan wa mubyaddun fahuwa mubyaddun wadaka mubyaddun. Ibyaddu la tabyaddu mubyaddun mubyaddun. Isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wadaka musfarrun. Isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun. Iqdarra yaqdarru iqdiraran wa muqdarran fahuwa muqdarrun wadaka muqdarrun. Iqdarra la taqdarra muqdarrun muqdarrun. Ishabba yashabbu isbaban wa mushabban fahuwa mushabbun wadaka mushabbun. Ishabba la tashabba mushabbun. Ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wadaka musmarrun. Ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum udah ya, tadi baca doa udah ya, sekarang udah langsung dah. Ya kan, baca doa udah, waqian udah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali itu ya. Babul hali ay hadza babul hali. Faslun ya. Yang paling atas ya, saya ngeliatnya bapak aja. Faslun ay hadza faslun, yang paling atas. Wa ammal musyabbahu bil ya terserah itu, kalau kalian bacanya musabbah ya isim maf'ul, kalau kalian bacanya musabbih ya isim fa'il. Wa ammal musyabbahu, dan adapun bermula lafaz yang diserupakan bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih. Wa huwa, dan bermula itu khobarnya, khobar dan jawabnya amma belum, nanti di belakang itu fanahu. Wa huwa itu jumlah muqtaridah, wawunya wawu istinaf. Wa huwa, dan bermula musabbah bil maf'ul bih. Al mansubu, itu yang sebutnya al sifat shorihah. Al itu isim, selanya al mansubu yang dibaca nasab. Apa al kalau mau makna tertib ya begitu gitu loh. Cuman orang kadang-kadang kalau begitu ribet, jadi disimpel aja, disimpelkan al mansubu itu isim yang dibaca nasab. Padahal sebenarnya kan kalau mau teliti begitu, al
Nah, khobarnya itu al. Nah, mansub itu selahnya al, gitu loh, nyambung kan? Al itu isim, selahnya al mansubu yang dibaca nasab apa al bisifati dengan sifat al musabbahati yang diserupakan atau musabbihati yang menyerupai bismil fa'ili dengan isim fa'il al muta'addi yang muta'addi liwahidin terhadap satu isim. Fanahu, nah itu jawabnya amma, maka ingat-ingat jawabnya amma pasti wajib kebarengan dengan huruf fa. Itu ada fanahu. Oh, ingat-ingat ya. Nah, nahwu sekali itu khobarnya ammal musabbahah tadi. Fanahu maka itu seperti contoh Zaidun Hasanun wajhahu. Zaidun bermula Zaid, Hasanun itu yang tampan. Siapa Zaid? Wajhahu, itu wajhahu itu loh, dibaca nasab. Wajhahu pada wajahnya Zaid. Lafat wajhahu binasbil wajhi dengan membaca nasab lafat wajhah. Wajhah itu kalau dalam contoh ya wajhahu. Nah itu namanya sifat musabbahat. Nanti di belakang ada pembahasannya khusus. Nah ini faslun itu adalah tambahan yang disempilkan kaitannya ya kan masih bahasanya maf'ul gitu. Makanya disempilkan sebelum hal gitu loh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya Zaidun Hasanun wajhahu. Zaidun itu bermula lafaz Zaidun. Mubtadaun itu sebagai mubtada. Hasanun bermula lafaz Hasanun. Hasanun bermula lafaz Hasanun. Khobarun itu khobar itu menjadi khobar. Wa hasanun dan bermula lafaz hasanun itu menjadi contoh. Sifatun itu sifat, musabbihatun yang menyerupai atau kalau musabbahatun yang diserupakan. Bismil fa'ili dengan isim fa'il. Ta'malu yang beramal apa sifat musabbahat. Amal al-fi'li dengan seperti amal fi'il. Amalnya fi'il. Maksudnya kalau fi'il itu amal bagaimana? Tarfa'u tegasnya merofakkan. Nah itu badal dari ta'malu. Kok lafaz sifat musabbahat, lafaz hasanun bisa beramal dengan seperti amal fi'il. Maksudnya bagaimana? Nah dijelaskan tarfa'u tegasnya. Jelas maksudnya. Jadi kalau ditanya kalian debat mudzakarah, tarfa'u sebagai apa? Badal. Badal dari mana? Dari lafaz ta'malu gitu loh. Tarfa'u yaitu merofakkan itu juga boleh. Apa sifat musabbahat? Itu lafaz hasanun. Maka tadi saya mengartikan kan hasanun yang tampan yang bagus siapa Zaid. Kan artinya hasanun walaupun dia isim tapi kan mempunyai fa'il. Ngerti maksudnya? Nah itu tarfa'ul fa'ila al fa'ila pada fa'ilnya. Wa tansibu dan menasobkan apa sifat musabbahat al maf'ula pada maf'ul yaitu wajhahu. Maka tadi dalam kurung ditegaskan binas bil wajhi. Terus kalau fa'ilnya mana? Wa fa'iluha dan bermula fa'ilnya sifat musabbahat yaitu lafaz hasanun. Ntar satu tulis biar paham betul kalian. Domirun itu domir. Mustatirun yang tersimpan apa domir itu kan sama aja
Kan mustatir itu isim kan, tapi mempunyai fa'il, ya gitu loh. Maksudnya isim yang bisa beramal seperti fi'ilnya, yaitu diantaranya isim fa'il, isim maf'ul, itu kan termasuk sifat musabbihat atau musabbahat. Menyerupai bismil fa'il fiha di dalam sifat musabbahat, jawazan dengan jawaz, takdiruhu bermula kira-kiranya domir, dua itu lafaz dua. Karena domir itu kan kata ganti dalam bahasa Indonesia, dia kan gitu. Lah terus kalau dua itu kata ganti domir, kembalinya kemana? Nah dijelaskan sama musannif, ya'udu yang kembali apa dua ala zaidun, kalau Arab kaya zaidun. Kok ala zaidun bukan zaidin lah? Kalau kalian baca ala zaidin ya boleh aja. Ala zaidin atas lafaz ya Zaid. Teman kalau menceritakan hikayah kan ala zaidun atas lafaz zaidun. Kan tadi kalimatnya dimulai dari zaidun hasanun wajhahu, kan? Itu maksudnya. Liyufida supaya memberi faedah. Apa contoh zaitun hasanun wajhahu tadi, takmimal hasani pada mengumumkan, meratakan makna hasan baik lahu kepada Zaid. Li'anna man hasuna wajhuhu, li'anna man karena sesungguhnya orang hasuna yang tampan apa wajhuhu, wajahnya man. Hasuna itu baik, itu tampan. Nah iyalah, hasuna itu baik apa isnadul husni, awas kan khasana yahsunu, husnan wa masanan bahwa hasanun, apa isnadul husni, apa menyandarkan kebagusan ila jumlatihi kepada jumlahnya man hasuna wajhuhu. Walau rufi'a dan jikalau dibaca rofa apa al-wajhu lafadz wajah, ala anahu atas sesungguhnya lafadz wajah fa'ilun itu sebagai fa'il, lakana maka ada apa al-hasanu lafadz al-hasan musnadan itu disandarkan liwajhihi terhadap wajahnya Zaid. Fakon saja wawajha dan bermula lafaz wajha, kembali ke contoh Zaidun hasanun wajhahu. Fakon sudah titik ya, wawajha wawisinaf. Wawajha dan bermula lafaz wajha, mansubun itu lafaz yang dibaca nasab, alat tasbihi atas yang menyerupai, bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih. Ingat-ingat wajhahu tadi itu diserupakan maf'ul bih, walaisa dan tidaklah ada apa lafaz wajhahu maf'ulan bihi itu sebagai maf'ul bih. Li'anna sifatal musabbihata, karena sesungguhnya sifat musabbihat qasiratun itu termasuk fi'il, isim yang qasir. Qasir itu pendek, maksudnya pendek enggak mutaaddi. Seperti dengan lazim, nyambung. La tata'adda yang tidak mutaaddi apa sifat musabbahat, ka fi'liha seperti fi'ilnya sifat musabbahat. Alladhi yaitu fi'luha sighat minhu yang dibuat sighat apa minhu dari fi'luha. Kalau pengen lengkap sighat yang dibuat sighat apa sifat musabbahat minhu dari fi'il. Ditanggung wasayati dan akan datang apa al musabbahu bil maf'uli bihi, apa lafaz yang diserupakan bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih fi bab sifatil musabbihati dalam bab sifat musabbahat.
Wa anau dan sesungguhnya lafat wajhahu ya ta'ayyanu itu nyata apa nasbu membaca nasab wajhahu alat tasbihi atas diserupakan bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih. Ingkana jika ada apa lafat wajhu ma'rifatan itu ma'rifat. Nah itu kan wajha mudhaf kepada hu, berarti kan ma'rifat. Wa ingkana dan jika ada apa lafat wajhahu yaitu sifat musyabahat nakiratan itu berupa nakirah jaza maka boleh fihi di dalam lafat wajhahu apa an-nasbu membaca nasab ala tasbih bil maf'uli bihi atas menyerupakan dengan maf'ul bih wa nasbu dan membaca nasab itu boleh dua ala tamyizi atas sebagai tamyiz. Kalau ma'rifat hanya dibaca nasab menyerupai maf'ul bih, kalau nakirah namanya Zaidun Hasanun wajhan. Nah itu wajhan boleh dua mentarkibnya. Boleh satu tamyiz, kedua menyerupai maf'ul bih. Nyambung enggak? Perhatikan, saya tulis supaya betul-betul kalian paham nih. Ini istilah yang ya sebenarnya kurang familiar gitu loh bagi anak baru. Ini nggak ngopi nih. Ini ntar dihapus gak apa-apa. Sekarang sifat musyabahat. Sifat musab boleh ba boleh bi. Nah, kalau ini yang musab sifatun musab. Kalau musabbahatun berarti kan isim maf'ul. Gitu loh. Kalau musab bi pakai kasroh kan berarti isim fa'il. Gitu loh maksudnya. Maksudnya gimana sih? Kan kalian penasaran. Kalau kalian nyebutnya sifatun musabbihat, berarti musabbihat itu kan isim fa'il, mufa'ilun. Sabbaha yusabbihu, tasbihan, tasbihatan, tasbahan, tisbahan, musabbahan, fahuwa, musabbih, musabbihun. Kalau mu'anas kan musabbihatun. Nyambung? Nah, kalau sifat musabbihat berarti sifat yang menyerupai. Kalau diartikan isim fa'il. Oke, kalau kalian bacanya musabbahat kan isim maf'ul, berarti yang diseru, maka nyambung kan? Nah, sifat musabbihat yang dimaksud itu adalah di situ wahwa al mansubu bis sifati al musabbihati bismil fa'il al muta'addi li wahidin. Sifat musabbihat itu maksudnya, perhatikan ya. Isim yang dibaca nasab yang menasobkan adalah isim fa'il yang sebenarnya hanya muta'addi kepada fa'il tapi bisa ngempet ke maf'ul. Maka contohnya nih, perhatikan Zaidun Hasanun. Kalau Farsi contoh di situ aja biar enak. Ini dulu. Zaidun bermula Zaid. Hasanun itu orang yang tampan. Siapa? Kan huwa. Huwa kembalinya kepada Zaid. Nah, yang tampan siapa? Zaid. Yang tampan apanya? Nah ini sifat musabbahat. Wajhahu. Ini loh. Perhatikan kalau ini kan mudhof ilaih. Wajha mudhof. Ya kan? Hunya mudhof ilaih. Nyambung. Ini loh dibaca nasab. Hasanun itu terambil dari hasuna. Fi'il madhi. Ini termasuk fi'il lazim atau fi'il
qasir. Maksudnya fi'il lazim, berarti kan? Maksudnya fi'il lazim atau qasir itu gimana? Fi'il yang tidak mempunyai maf'ul. Dia hanya mempunyai fa'il. Muta'addinya darurat. Nah itulah namanya akhirnya diberi nama sifat musabbahat atau musabbihat. Oke, nyambung. Nah, saya ulangi lagi. Wajahu ini terkibnya sebagai maf'ul. Gitu loh. Maf'ul harusnya kan hasanun ini nggak bisa menasobkan, tapi lafaz hasanun diserupakan dengan isim fa'il. Oke? Nah, yang dalam akhir pembahasan tadi disebutkan kalau maf'ulnya atau lafaz yang diserupakan maf'ulnya yang menjadi maf'ul dari sifat musabbat ini ma'rifat, itu kan ma'rifat. Wajah mudhof kepada hu. Ini terkitnya pertama maf'ul. Oke? Kedua boleh tamyiz. Gitu loh. Nah, kalau lafaz setelah sifat musabbat ini nakiroh, umpamanya di sini bukan wajau, tapi wajib han. Nah ini hanya bisa dibaca nasab sebagai maf'ul. Kalau ini kan boleh dua, satu tamyiz, satu maf'ul, kedua tamyiz. Nyambung nih. Kalau sifat lafaz setelah sifat musabbat ma'rifat, kalau nakiroh hanya sebagai maf'ul. Paham nih? Nyambung ya? Tuh. Ingat-ingat nanti ada pembahasan khusus lagi. Gitu loh. Wah ini udah keluar ini. Ya udah deh, ini kasihan anak-anak, tapi gak apa-apa dah. Babul hali, udah gak apa-apa, mukadimah dulu dikit. Oke, lanjut. Ini udah nyambung ya, sifat musabbahat. Ada yang nanya nggak Upin? Kalau ada yang nanya. Kalau memang nggak ada lanjut. Babul hali, ay hadza babul hali. Bermula ini itu bab hal. Dalam lafaz hal wa alifuha, dan bermula alifnya hal, artiin mungqalabatun itu yang digubah, yang dipindah, anwawin dari wau. Hal itu asalnya haul, itu maksudnya. Alifnya hal itu terambil dari wau. Liqaulihim, karena ucapan orang Arab, fi jam'iha, dalam menjamakkan hal, aqwalun ahwalun, itu lafaz ahwal. Tapi kalau enggak ntar aja deh sama kasihan yang masih pada sekolah kan, kaya kan banyak yang pada sekolah kan. Itu biarin, baru berapa menit udah ganti kitab lain. Kalau saya mah eman, karena ini kaidah gitu ya, ganti kitab lain. Maksudnya biar nahwunya nggak kebanyakan ketinggalan jauh. Taklim mau nggak dibaca-baca lah, udah ganti taklim aja. Nah, soalnya kalau saya gas, kasihan yang masuk sekolah, akan pada masuk sekolah. Udah mulai sekolah lah. Halaman 15 bukan? Taklim. Halaman 15. Yang mana? Payam bagi udah. Wayang bagi ayat biro. Wayang bagi ayat biro itu bukan? Ya. Bawahnya lagi. Innal hawa lahwal, itu udah belum? Oh, udah. Wayas biro itu ya, setelah syair ya.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Perhatikan. Ini dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan semuanya. Wayas biro atau kepada wayas wayam bagi ayas biro. Wayas biro dan bawa sabar siapa thalibul ilmi alal mihani. Harokatin mihan itu zamannya mihna. Alal mihani atas ujian-ujian. Jadi maksudnya mihan, maka nanti di bulan Roah ada imtihan. Imtihan itu ya ujian lah, menguji kemampuan siswa. Santri harus sabar atas ujian, cobaan. Gak punya duit ujian, jangan nyolong, jangan bongkar kotak amal, dosa. Paham kok? Loh, semuanya gak boleh ngambil duit temennya. Paham rak? Midah. Lu suka ngambil duit temennya enggak? Gak boleh loh. Ngerti? Semuanya gak boleh. Kasus pengen jajan ya sabar, orang gak punya. Kalau yang gak punya ya puasa aja ngapa? Yang penting makan kenyang. Apa masak beras sudah ada, uang belanja dikasih. Udah jadi jangan ngupil mulu. Lu ngewakilin adik lu emang. Dasar ya adiknya nggak ada diwakilin ngupil mulu. Nah, itu maksudnya. Wal baliyati dan atas ya tegasnya baliyat ya, bencana ya sama. Mihan dengan baliyat itu dia juga. Orang ya dengerin, banyak orang yang karena kekayaannya tapi justru malah nggak jadi. Kenapa? Anak dimanja, kemauannya apa aja diturutin, ujung-ujungnya jadi anak cengeng. Paham maksudnya? Nah, Allah memberikan kepada kita berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian. Itu sebenarnya cara Allah untuk menempa kita, menggembleng kita. Kalian tahu pohon jati? Tahu pohon jati? Pohon jati itu kalau ditanam di tempat subur yang banyak airnya segala macam, pohon jatinya nggak setangguh, nggak sekuat, nggak seawet pohon jati yang ada di tempat-tempat lahan-lahan kering. Itu diantaranya. Coba yang banyak sayur, yang banyak air. Sayuran itu kan doyan banget sama sayur, sama air ya enggak? Tahan lama apa enggak? Sayuran itu tahan lama apa enggak? Lembek apa enggak? Lembek. Enggak kuat sekuat pohon jati. Ya itu contohnya. Maka gila dikatakan. Ini sama, kita lagi tolabul ilmi mencari ilmu. Ya kudu harus benar-benar sabar atas ujian. Puasa. Enak apa enggak? Yang lain pada makan, yang lain pada minum, pada jajan. Kita nahan diri. Itulah sabar namanya. Gitu loh. Kila dikatakan apa yang kila? Khazainul muna ala qanatiril mihani. Ingat itu. Khazainul muna, bermula gudang-gudangnya cita-cita. Khazain itu jamaknya khizanah, bisa diartikan gudang. Gudang-gudangnya semua cita-cita. Ala qanatiril mihani, itu atas gerbong-gerbongnya ujian. Kalau diartikan sebenarnya begini. Khazainul muna itu disebut, perhatikan. Dua-duanya itu. Khazainul muna dan qanatiril mihan. Dua-duanya itu majas mursal. Nah, gitu loh. Maksudnya majas mursal min idhafatil musabbah ilal musabbah bih. Jadi gini,
Kan itu khazainul muna. Gudang-gudangnya ujian. Gudang-gudangnya cita-cita, gudang-gudangnya keinginan, maksudnya cita-cita yang diserupakan dengan gudang. Ngerti maksudnya? Itu caranya, cara mengartikannya. Konatiril mihan, mihan itu ujian. Nah, ujian-ujian yang diserupakan dengan gerbong. Konatir ngerti kan? Gampangnya kalau terjemahan bebas itu gerbong lah. Lihat sarahnya. Konatir jam'u kintorin wa huwa al-ma'ul katsir. Air yang banyak, mana asalnya tuh begitu. Konatir itu makna asalnya air yang berlimpah ruah, sumber yang banyak. Ngerti maksudnya? Nah, diterjemahkan bebasnya khazainul muna ala konatiril mihanil. Kalian sambil lihat sarahnya. Wa idza udhifa ila syai'in fal katsir minhu yakni anna khazainal maqasid mustamilatun alal mihanil katsirah. Kalian lihat sarahnya. Bahwasanya gudang-gudang yang isinya cita-cita itu pasti mencakup, mengandung atas ujian-ujian yang banyak. Kita ingin mulia, oke? Otomatis kemuliaan itu syarat dengan ujian. Maksudnya jerih, payah kita mencari ilmu. Ilmu itu sifatnya Allah. Oh gitu loh. Kan sifatnya Allah. Al-Alim, salah satu Asmaul Husna kan Al-Alim. Iya kan? Allah. Ilmu itu sifatnya Allah. Nah, untuk meraih sifatnya Allah ya harus mau jerih payah. Namanya mau jerih payah ya harus sabar. Sabar terus, sabar belajar. Maka nanti yang rajin, tak ngerti. Boko juga sama. Tuh gak boleh malas-malasan. Ngapalin, kalau disuruh ngapalin jangan ikut apalan. Itu suruh apalan ngilang, itu nggak tanggung jawab. Pelajaran dikuasai, kalau udah menguasai pasti seneng. Paham nggak? Lu udah hafal seneng, coba kalau belum hafal puyeng. Maka rumusnya bagaimana? Cintai ilmu. Bagaimana cara mencintai ilmu? Deresnya yang semak, dengerin Arab, dan nggak malas-malasan. Subuhnya jamaahnya diperhatikan tuh maksudnya. Wa unsitu, dan dibacakan syair siapa saya, wakila, dan dikatakan apa yang kila, innahu, sesungguhnya ini syair itu li Ali bin Abi Thalib, milik atau bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu jumlah karramallahu wajhah, itu namanya jumlah muqtaridah. Itu kan enggak hafalin itu. Ala tanalul ilma illa bisittatin. Dihafalin ya semuanya itu. Sa'umbika ammajmu'iha bibayani dakain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsadi ustadzin wa tuli zamani. Allah dihafalin. Allah, ketahuilah siapa kamu. La tanalu, tidak memperoleh siapa kamu al ilma, pada ilmu, illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Ketahuilah kamu, dengerin semua ini, tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan syarat memperhatikan 6 perkara. Ini kata Sayyidina Ali. Sementara Sayyidina Ali, kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini gudangnya ilmu, sementara
Sayyidina Ali adalah pintunya. Kalau mau masuk gudang lewat pintu apa enggak? Lewat pintu apa enggak? Nah iya. Maka orang-orang yang mempunyai syair-syair seperti ini otomatis orang alim. Nah, itu Sayyidina Ali. Saumbi akan menceritakan siapa saya kepada kamu an majmu'iha dari kumpulnya 6, dibayanin dengan jelas. Mencari ilmu tidak bisa diperoleh kecuali dengan syarat 6. Nah, mana aja 6 itu akan saya ceritakan. Zakain, cerdas. Oh, mencari ilmu lawannya zakat kan pasti goblok. Paham? Kalau kalian harus bisa ukur diri kalian. Kalian itu cerdas apa goblok? Kalau goblok ya harus lebih rajin. Tuh. Wahirsin dan cinta mati kepada ilmu. Kalau bahasa Jawanya drembo. Syaratnya mencari ilmu pertama kudu cerdas. Ya cerdas yang mau belajar. Yang kedua cinta, wastibarin, dan yang ketiga sabar atas ujian. Wabul ghotin, dan harus ada modal. Di mana-mana mencari ilmu kudu modal. Paham? Dikasih gratis masih nggak tahu diri. Gemblung. Oh. Wa irsadi ustadin, lu mencari ilmu. Kalau ada yang ngajar, ya kan? Akan nurut sama guru. Wa irsadi ustadin, dan petunjuk guru. Kalau ada yang ngajarin yang barusan sifat musabat, kan nggak bakalan nyambung. Waktu di zamani dan masa yang lama, jangan ngaji ya baru 3 tahun udah lulus, meloloskan diri. Ya nggak bakalan bisa. Itu maksudnya. Udah dah, wamah tiaru. Kasih dulu, kasihan yang lain. Yang lain pada enggak ikut ngaji ya. Nah, habis maghrib kita lanjut lagi sambil nunggu yang lain pada pulang sekolah. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.